Halo Sobat Ring Road, selamat datang kembali di podcast Mubeng Ring Road. Bersama aku Coleh, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat, yaitu klitih. Nah, Sobat Ring Road, apa sih sebenarnya klitih ini? Apa tujuannya, apa penyebabnya, apa ciri-cirinya, dan yang paling penting, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya. Nah, Sobat Ring Road, di sini aku akan sharing ke kalian semua mengenai kejahatan jalanan atau klitih. Sobat Ring Road, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan klitih. Nah, tentunya kalian udah pada tahu lah apa itu klitih. Ya, istilahnya ini sering digunakan untuk menggambarkan aksi tindakan kekerasan atau kejahatan jalanan, biasanya oleh remaja atau pelajar. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu tujuannya? Nah, Sobat Ring Road, menurut beberapa penelitian, ada 4 tujuan utama klitih. Yang pertama, sebagai bentuk balas dendam kepada kelompok lain atau antar individu yang lain. Nah, biasanya ini karena banyak anak-anak remaja yang salah dalam memilih pergaulan. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengisi waktu luang, terutama pada malam hari. Nah, ini biasanya para remaja yang gabut, terus habis nongkrong atau habis dari kemana, terus mereka melakukan aksi, yaitu aksi klitih. Nah, yang selanjutnya penyebabnya yaitu adalah upaya melukai orang lain secara fisik tanpa alasan yang jelas, hanya untuk kesenangan dan atau pelampiasan. Nah, yang keempat, yang sering terjadi untuk menunjukkan eksistensi dan kekuatan kelompok kepada orang lain. Artinya para remaja yang ikut dalam geng-geng ingin merasa diakui kehebatannya. Bahkan jika mereka tertangkap warga atau aparat kepolisian, mereka malah merasa itu sebuah pencapaian yang layak diakui. Nah, Sobat Ring Road, fenomena ini menunjukkan bahwa aksi klitih tidak hanya soal kekerasan, tetapi juga kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atau eksistensi itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, itu tadi tujuan-tujuan dari aksi pelaku klitih. Nah, Sobat Ring Road, kita masuk ke dalam segmen yang kedua, yaitu mengapa fenomena klitih bisa terjadi. Nah, Sobat Ring Road, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa klitih ini bisa terjadi. Apa sih penyebabnya? Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan aksi ini, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, Sobat Ring Road, aku akan ngasih tahu beberapa faktor, dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama, dari faktor internal. Banyak pelaku klitih yang memiliki rasa dendam terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Ini biasanya mereka mempunyai konflik sehingga terjadi permusuhan antar mereka. Nah, mereka seringkali tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarga atau orang terdekat. Karena mereka merasa kurang disayangi, mungkin mereka juga ingin melakukan hal-hal yang menurut mereka bisa menjadi hiburan bagi mereka. Rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor besar yang membuat mereka tidak memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Nah, ini juga mempengaruhi adanya klitih.
Dan yang tak kalah penting, kurangnya rasa percaya diri serta rendahnya harga diri membuat mereka mencari pengakuan dengan cara yang salah. Nah, itu tadi mungkin dari faktor-faktor internal dari anak-anak remaja. Nah, kita berbicara dari faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan yang buruk, seperti kelompok pertemanan yang mendukung perilaku agresif sangat mempengaruhi adanya pelaku kelitih. Yang kedua, kebiasaan bergabung dalam geng yang dipimpin oleh seorang senior atau figur kuat seringkali membuat mereka merasa terlindungi dan diterima, meskipun itu harus melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan kelitih atau kejahatan jalanan. Nah, faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kelitih bukanlah masalah yang muncul tiba-tiba, tapi hasil dari berbagai persoalan sosial dan psikologis yang kompleks. Nah, Karena sambil kita ngobrol, nikmatin kopinya dulu. Nah, Sobat Ring Road, kita masuk ke dalam segmen yang ketiga, yaitu ciri-ciri kelitih yang harus kita waspadai. Nah, bagaimana kita mengenali aksi kelitih? Berikut adalah beberapa ciri khasnya. Yang pertama, melibatkan kelompok atau lebih dari satu orang. Biasanya mereka beraksi secara berboncengan dan berkendara bermotor atau dalam kelompok besar atau banyak motor itu. Yang kedua, dilakukan pada malam hari. Aksi kelitih sering terjadi di tengah-tengah malam hingga dini hari, saat situasi jalanan cenderung sepi. Yang ketiga, tempat tongkrongan tertentu, misal warung burjo atau warmindo, warung kopi, atau lokasi nongkrong anak muda yang sering menjadi tempat berkumpul sebelum mereka melakukan aksi kelitih. Yang keempat adalah lokasi yang sepi. Pelaku sering memilih jalanan sepi sebagai tempat melancarkan aksi mereka, sehingga resiko tertangkap lebih kecil. Nah, yang kelima, menggunakan senjata tajam. Senjata tajam seperti celurit, pedang, atau gear motor yang telah dimodifikasi atau ditali menggunakan gesper sering menjadi alat utama mereka untuk melukai korban. Dan ciri-ciri mereka berpakaian biasanya memakai hoodie, bercelana panjang, dan memakai helm serta masker untuk melindungi identitas mereka. Nah, Sobat Ring Road, dengan mengetahui ciri-ciri ini, kita sebagai masyarakat diharapkan lebih waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di sekitar kita, terutama di jalan-jalanan yang sepi. Kita harus selalu waspada, kita harus selalu tengok-tengok kanan kiri, tengok-tengok spion kanan kiri, sehingga kita bisa tetap selalu hati-hati saat berkendara motor di malam hari. Nah, Sobat Ring Road, selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen yang keempat, yaitu dampak dari aksi kelitih. Aksi kelitih ini tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum. Bagi korban, yaitu luka fisik, trauma psikologis, dan bahkan kehilangan nyawa adalah resiko yang nyata. Bagi pelaku, jika tertangkap mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang dapat merusak masa depan mereka. Dan juga bagi masyarakat, fenomena ini menciptakan ketakutan, hilangnya rasa aman, dan memperburuk citra lingkungan atau daerah tertentu. Nah, Sobat Ring Road, itu tadi episode kali ini membahas tentang yaitu apa tujuan kelitih, apa itu penyebab kelitih, dan ciri-ciri kelitih. Nah, Sobat Ring Road, terima kasih selalu mendengarkan podcast Ring Road bersama saya, Soleh, yang akan menemani selalu kalian-kalian di kala kesibukan kalian. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih sudah selalu mendukung channel-channel ini, selalu mendukung video-video dari kami, podcast-podcast.
Itu tadi, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap hati-hati di jalan. Dadah.